Salam kerajaan and shalom. Sekarang kita beribadah dalam Strategic Hours New Dimension bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church, The Desire of All Nations, USA. Manusia pertama jatuh dalam dosa ketika mendengar dan meragukan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan, betul? Nah, meragukan artinya tidak percaya penuh, atau bisa juga karena tidak percaya, sehingga mendengar definisi ulang dari si ular. Si ular ingin seperti Tuhan. Itu sebabnya dia mengkopi apa yang Tuhan beri. Betul? Dia bapa pendusta dan namanya si jahat. Maka hanya dusta dan pasti akan membawa pada kematian, bukan kehidupan dan kebenaran. Betul? Jangan menempatkan kuasa dan perbuatan si jahat untuk menggantikan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Nah, mungkin si jahat mendefinisi ulang soal uang, soal waktu, soal kesempatan, soal pertemanan menjadi lebih utama. Nah, dengan definisi ulang yang berkata Tuhan kan nggak kemana-mana, yang selalu ada, sedangkan kalau yang lainnya bisa datang dan pergi. Mumpung ada kesempatan, selalu pakai kata mumpung, aji mumpung. Betul? Nah, katakanlah kita bisa pakai kata mumpung untuk hal lain, tapi tidak bisa untuk kerajaannya. Oleh sebab itu, jangan separuh percaya atau tidak percaya akan kebenaran yang disampaikan, sehingga memberi kesempatan untuk si jahat untuk meragukan dan mendefinisi ulang firman Tuhan. Betul? Karena yang saya sampaikan hanyalah untuk membangun dan mendewasakan manusia roh kita. Saya akan baca dalam Ibrani 12 ayat 1. Mungkin Mam bisa baca dalam PPT-nya nanti. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. PPT-nya Mam. Ya, Hebrew. This is why 2:1. Ya, dikatakan bahwa that this is why it is so crucial that we be all the more engaged and attentive to the truth that we have heard, so that we do not drift of course. Dikatakan inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk lebih terlibat dan memperhatikan kebenaran yang telah kita dengar, sehingga kita tidak menyimpang dari jalur. Mendengar, tidak hanya mendengar, tapi juga mencatat, betul? Dan tidak hanya mencatat, tapi kemudian apa? Memindahkan atau mengambil apa yang ditulis ke dalam kehidupan menjadi hidup. Mendengar dengan teliti sampai mengerti dan diaplikasikan ke kehidupan. Nah, firman itu seperti benih yang ditanam. Harus sampai disingkapkan dan siap berbuah, betul? Nah, coba kita baca dalam perumpamaan benih dalam Matius 13 ayat 4 sampai 9. Matius 13:49. Mam bisa mungkin baca, buka di ininya, di screen-nya. Dikatakan demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh satu di pinggir jalan. Nah, mengapa disebut pinggir jalan? Karena tidak mengerti, dikatakan dalam ayat selanjutnya dalam keterangannya. Karena pada waktu itu murid-murid Yesus bertanya apa artinya. Nah, pinggir jalan itu artinya mereka mendengar firman tapi tidak mengerti. Dan dikatakan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oleh sebab itu, jika belum mengerti, katakan saja yes dan amin, betul? Agar tersimpan dan disingkapkan suatu kali kelak. Dan ayat kelima ini dikatakan bahwa sebagian jatuh, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, ini berbatu-batu itu mendengar firman, segera menerimanya dengan gembira. Dikatakan apabila datang penindasan atau penganiayaan,
karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kenapa bisa terjadi batu-batu? Karena masih banyak internal konflik. Katakan internal konflik. Masih banyak ketidakpuasan hidup. Amin. Nah, yang ketiga, dikatakan bahwa sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tahu atau mendengar firman, tapi hanya sebagai agamawi atau rutinitas. Sehingga ketika mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, yang terakhir, dikatakan bahwa di tanah yang baik, lalu berbuah. Orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam hal ini bukan berapa berlipat kali gandanya, 30, 60, atau 100, bukan. Tetapi yang di sini diutamakan adalah tentang menghasilkannya. Nah, Tuhan tidak melihat tentang hasil, berapa dilipat kali gandanya, tapi hasilnya. Tanah harus mempunyai tanah yang baik. Jangan seperti di di tepi jalan, jangan seperti berbatu atau di semak berduri. Kita harus menjadi tanahnya baik. Amin. Nah, tidak mengerti karena tidak mendengar dengan teliti, betul? Tidak mau mendengar dengan teliti. Biasanya selalu banyak alasan. Sulit untuk mendengar, sulit untuk mengalami perubahan. Amin. Lebih teliti apa yang telah kita dengar. Untuk apa? Untuk dapat diaplikasikan mendengar sampai merubah keadaan internal sampai terekspresi keluar. Jangan menceritakan karya si jahat, dosa zaman dulu berulang-ulang, sehingga kita membesarkan karya si jahat. Stop karya si iblis, ganti dengan testimoni yang menghidupkan. Amin. Sehingga the power of testimony akan bermanifestasi dan the power to change life akan dieksekusi. Amin. Dalam aliansi ini tidak ada 5 jurus menjadi kaya. No, katakan no. 6 langkah untuk bahagia. No. Atau 3 cara agar tetap termotivasi. Katakan sudah lewat. Bukan lagi pencapaian, tapi roh dan menghidupkan. Amin. Manusia roh kita harus terus meningkat. Bukan berarti bebas dari pergumulan. Pergumulan tetap ada, tapi tidak jatuh bangun dalam pergumulan yang sama. Atau hanya berputar-putar dengan masalah yang sama. Setuju? Pergumulan kita terus meningkat jika ingin naik kelas, betul? Dulu bergumul dengan dosa atau tidak berdosa. Terus bergumul dengan berguna atau tidak berguna. Hingga sampai apakah ini yang dikehendaki Bapa atau kehendak diri sendiri. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah voluntary freely. Memberikan diri untuk dibentuk, didisiplin, dan didewasakan. Tanpa ada rasa curiga, karena hidup kami pun terus mengalami proses, yaitu melalui tangan dad and mom, orang tua rohani yang dipercayakan Tuhan untuk kami, melalui standar hidup yang clean, clear, and pure, dalam hal marriage, money, motive, and moral. Dan itu juga yang menjadi bagian hidup kami, juga untuk anak-anak rohani kami. Hidup kita harus di-update and di-upgrade. Upgrade, betul? Upgrade artinya diperbarui. Contoh, katakan contoh. Diganti mobil dari tahun 2020 menjadi tahun 2021. Itu namanya di-upgrade. Nah, sedangkan kalau di-update itu ditingkatkan atau diperbarui mesin mobilnya, diperbarui dalamnya, internalnya. Nah, upgrade and update itu dari spiritual thing menjadi spiritual life. Bukan mencari popularitas atau bukan mencari peluang dan juga bukan mencari tempat curhat. Amin. Mungkin Mam bisa baca dalam NASB-nya, Amsal 18 ayat 2, Proverbs 18:2. Amsal 18 ayat 2 NASB. Dikatakan demikian, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Mam, NASB-nya? Masih nyari. Oke. You ready? 18:2. Full. Yeah, but only a fool not delight in the understanding. Orang bebal, orang bodoh tidak mau untuk bisa mengerti, tetapi hanya mengungkapkan pikirannya sendiri, hanya mau didengar, tidak mau mengerti. Katakan, saya bukan orang bebal. Seperti halnya jika ingin menanjak,
naik gunung yang kemiringannya 45 derajat dengan mobil 1500 cc mungkin sulit, betul? Tapi bagi mobil yang mempunyai mesin lebih besar seperti 3000 cc ke atas itu tidak mengalami kesulitan, betul? Jadi yang menghalangi kita untuk bisa naik gunungnya atau mesin mobilnya? Mesinnya. Gunungnya tidak masalah. Hanya mesin mobilnya yang perlu di-upgrade dan di-update. Nah, demikian juga dalam kehidupan. Yang menjadi pergumulan bukannya persoalan atau masalahnya, tapi kerohanian kita, spirit kita. Ingat, ketika saya katakan spirit, ini bukannya kayak klinik atau dukun, bisa meramal seperti kayak begitu. Spirit tidak bicara soal kegiatan di gereja atau bentuk pelayanan apapun. Karena pelayanan tidak menjamin memberi makan manusia roh kita, betul? Manusia kita hanya bisa diberi makan dengan apa? Mendengar, dan mendengar. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan apa yang kita dengar, siapa yang kita dengar, dan bagaimana kita mendengar, betul? Yang kita dengar hanyalah firman Kristus, yang berpusat atau sentralnya hanya Kristus, amin? Nah, hari-hari ini adalah hari terakhir. Akan banyak antikris. Antikris bukannya antikristen. Katakan, antikris bukannya antikristen. Fokusnya bukan pembantaian orang Kristen atau terjadi pemusnahan Alkitab. No, bukan itu. Jika kita tidak mau ditegur atau dibangun oleh firman Tuhan dengan Kristus sebagai pusat bangunan dan menolak Roh Kristus, itu namanya antikris atau antikristus. Nanti Imam bisa baca, mungkin anak rohaninya Pak Tony bisa baca juga Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9 nanti Imam bisa compare dari NIV, NLT, NASB, NKJV. Ada 4 version. Roma 8 ayat 9. Ayat 9. Ya. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dikatakan tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas di sini bahwa ini adalah roh Kristus. Kalau kita tidak memiliki roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Dalam NIV-nya, Mam. Compare aja ya, compare langsung. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone doesn't have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Dikatakan bahwa if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kalau dia tidak mempunyai Roh Kristus, maka dia tidak milik Kristus. Dalam NLT-nya. NLT. But you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. NASB-nya dikatakan bahwa Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Jadi tidak menjadi miliknya Tuhan sama sekali at all. NASB-nya. However, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone doesn't have the Spirit of Christ, he doesn't belong to Him. Ya, sama ya. The Spirit of Christ does not belong to Him. Kalau dalam NKJV-nya dibilang begini, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Jadi kalau barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukannya miliknya. No, he is not his. Dia bukan miliknya. Nah, banyak yang menolak tentang Roh Kristus. Padahal, katakan padahal. Jika kita mengerti, kita memiliki Roh Kristus di dalam kita,
That is so powerful, betul? Ingat, Roh Kristus bukan Roh Kudus. Roh Kristus adalah DNA Kristus di dalam kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus, betul? Jika kita tidak tahu bagaimana bahwa kita keturunan burung Raja Wali, maka hidup kita selalu berkelakuan seperti anak ayam, betul? Tidak tahu. Karena apa? Karena tidak ada yang kasih tahu. Tetapi dikasih tahu pun kadang-kala tidak percaya. Makanya hidupnya turun naik, kebang kempis, Senin Kamis, betul? Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6, mungkin Mam bisa baca NASB-nya. 1 Yohanes 4 ayat 4 sampai 6. 4 ayat 6 NASB. Dikatakan dalam bahasa Indonesianya begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Dalam NASB-nya, 1 John 4:6. Yang ini aja, 6-nya aja. 1 John 4:6. We are from God. Aha. The one who knows God listen to us. Ya. The one who is not from God doesn't listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Ya. The spirit of truth and the spirit of error. Karena akhir zaman akan banyak yang mislead dan membawa error. Spirit of error, betul? Nah, mungkin Mam bisa baca dalam MPC-nya, Matthew 24:4. Matthew 24:4 MPC. Amplified Classic. 24:4. MPC Classic. Classic. Jesus answered them. Be careful that no one misleads you, deceiving you and leading you into error. Dikatakan bahwa be careful that no one mislead you, deceiving you and leading you into error. Jadi di akhir zaman itu bukan soal antikrisnya, tapi akan ada penyesatan, mislead, salah memimpin, deceiving you and leading you into error, membawa kita kepada yang error, yang salah, penyesatan. Nah, setelah ada di track ini, ternyata saya baru menyadari selama ini saya error, mislead. Contoh, kalau bahas kitab Maleakhi, pasti bahas tentang perpuluhan, betul? Sehingga menjadi senjata untuk gembala menakut-nakuti. Jika tidak memberi, dikutuk, betul? Padahal, katakan padahal, kitab Maleakhi itu tentang relationship dan honor atau hormat. Ada lagi, kalau jika kita bahas tentang kitab Wahyu, pasti bahas soal antikris atau sibuk dengan tanda 666, betul? Padahal angka 666 itu cuma tertulis satu kali di Alkitab dalam Wahyu 13, tapi dibesar-besarkan dan diulang-ulang. Itu sebabnya dalam Wahyu 12 si ular tua berubah menjadi naga merah padam besar yang menakutkan. Hei, katakan hei. Kitab Wahyu itu kitab Wahyu tentang Yesus, bukan antikris, betul? Coba baca dalam Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Yang cepat dia dapat. Baca Wahyu 1 ayat 1. Ya. Apa? Inilah wahyu Yesus Kristus. Bukannya wahyu tentang antikris, tapi wahyu Yesus Kristus. Cukup sampai situ aja. Inilah dalam permulaan kitab Wahyu ayat 1, pasal 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Bukannya wahyu tentang antikris, betul? Nah, jadi kitab Maleakhi dan Wahyu kitab yang menggairahkan. Amin. Karena Tuhan mau menjelaskan tentang hubungan kita
agar menjadi pola tentang anak-anak yang dewasa atau hios dan kerajaannya. Nah, untuk menjadi anak-anak dewasa mau dibentuk, di-upgrade dan di-update dan menjadi fix. Karena masa depan kita sudah fix, betul? Yesus sudah menyelesaikan untuk kita, sehingga kita bisa memulai hidup kita menjadi eklesia, yaitu gereja masa depan yang menjadi masa depan gereja. Amin. Saya katakan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Itu terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, seperti halnya waktu zaman Nuh, tentang berita air bah. Dikatakan dalam Matius 24 ayat 37, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, kita menjadi yang di luar bahtera atau yang di dalam bahtera? Kita menjadi yang di luar atau yang di dalam bahtera? Nah, bagi yang di luar, air bah itu membinasakan. Tapi bagi yang di dalam, itu menikmati kehidupan. Karena apa? Karena ada orangnya Tuhan yang sudah dipersiapkan, betul? Kita termasuk yang di dalam, betul? Bukan di luar. Nah, jika sudah di dalam, jangan mencoba untuk keluar. Atau mengikuti kehidupan di luar lagi. Terus terkonek. Karena segala sesuatu sudah disediakan di rumahnya Tuhan. Amin. Nah, mungkin Mam bisa baca dalam ini, MPC and HB, Matius 13 ayat 41. Matius 13 ayat 41. MPC, Amplified Classic, dan NASB. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. MPC-nya 41. Angels, triangle, ya. Oke, dalam NASB-nya The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks and those who commit lawlessness. Wow, dikatakan bahwa will gather out of his kingdom all stumbling block. Apa yang menjadi batu sandungan atau yang lawlessness. Apa lawlessness? Tidak taat pada hukum. Nah, kerajaan di sini bukan di sorga, tapi di bumi sekarang ini. Jelas? Banyak gereja bukan membangun gereja menjadi eklesia, tapi membangun kerajaan masing-masing, betul? Sehingga ketika rajanya mangkat atau pendiri foundernya meninggal, maka anaknya berebutan, pengurusnya ribut, kerajaannya terpecah. Nah, di aliansi ini banyak gereja dari berbagai sinode, tapi tetap bisa satu. Karena apa? Karena mempunyai pola dan doktrin yang sama. Juga mempunyai kode hormat atau kode of honor. Command chain-nya jelas. Ingat, penyesatan terjadi di dalam gereja melalui mislead dari leader di gereja dengan doktrin atau pengajaran yang salah, yang tidak berpusat pada Kristus, tidak membangun manusia roh, tidak mempersiapkan menjadi anak laki-laki yang dewasa. Mari di hari terakhir ini kita mempersiapkan diri untuk menghidupi masa depan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Nah, saya cerita kepada anak saya, jika kita terkonek secara akurat, kita tidak menuju ke masa depan, tapi masa depan yang ditarik mendekat, betul? Kita bukan hidup untuk mengejar pencukupan, tapi kita diberi kuasa untuk menikmati. Amin. Nah, dalam Pengkhotbah 6 ayat 2, dikatakan bahwa orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan sesuatu pun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tuhan sudah menyediakan
bahkan menarik masa depan mendekat. Tapi katakan tapi, bila kita melenceng balik ke kehidupan lama yang berputar-putar, maka bukannya masa depan yang menjauh, tapi kita yang menjauhkan diri dari masa depan kita. Betul? Nah, sebab itu jangan kita seperti yang tadi dikatakan, kita mencari pencapaian tapi kita tidak bisa menikmatinya, maka dikatakan bahwa itu adalah sia-sia. Seperti halnya Tuhan tidak pernah menjauh, justru kitalah yang menjauh dari Tuhan. Betul? Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang fix untuk kita. Untuk bisa menerima masa depan yang fix, maka ada berapa poin? Ada 5 poin. Katakan 5 poin. 1, kita harus fix bahwa firman Tuhan satu-satunya sumber yang bisa mengubah hidup keadaan kita. Tidak ada kata tapi. Betul? Sehingga kita bergantung pada firman Tuhan. Sebab tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Hanya dabar atau rema. Jangan mencari alternatif. Kita mencari alternatif karena apa? Karena kita tidak fix, belum fix. Firman yang fix hanya tersedia di rumahnya Tuhan. Betul? Melalui orangnya Tuhan. Jika masih suka protes dan bertanya, itu artinya kita tidak puas, masih belum fix. Nah, seperti halnya wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika mendengar Yesus datang, dia memfikskan dirinya dan memantapkan hatinya bahwa hanya Yesus sebagai sumber kesembuhannya. Betul? Sebab itu kita harus fix bahwa hanya Tuhan, hanya firman Tuhanlah sumber daripada kehidupan kita. Selain upgrade juga harus fix. Yang kedua, harus fix dengan posisi rohani atau jalur stature rohani di aliansi ini. Posisi kita dibangun untuk menjadi builder, tidak mencari-cari yang lain. Seperti Ruth, fix mengikuti Naomi. Beda dengan Orpa, dia masih ragu-ragu. Kita harus yakin, sehingga apa? Tidak pindah-pindah. Jangan melihat jalur orang lain, karena Tuhan sudah menyediakan jalur masing-masing untuk kita. Betul? Masa depan kita bukanlah ketakutan. Masa depan kita sebagai anak laki-laki yang dewasa, gereja yang tak lazim yang akan memerintah. Tidak seperti masa depan si iblis yang dibuang dan menakutkan. Betul? Itu sebabnya jangan mau ditipu, diberi masa depannya setan, karena masa depan kita dari Tuhan. Yang ketiga, fix pikiran kita. Yakobus 1 ayat 8. Katakan bahwa begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, atau memikirkan yang bukan urusan kita, atau yang perlu kita pikirkan. Jangan memikirkan tentang urusan orang lain, atau kepo orang bilang. Jangan, katakan jangan. Nah, seperti halnya Yesus, itu hidup hanya di dunia hanya 33,5 tahun. Untuk apa? Hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya, bukan untuk menginjil ke seluruh dunia. Dan hanya hidup di tengah orang Israel. Supaya apa? Supaya rencana Allah yang global itu bisa terjadi. Sebab itu fix pikiran kita untuk hal-hal yang dari Tuhan saja. Amin. Arahkan pikiran kita untuk perkara yang di atas. Hanya fix dengan urusan kita saja apa yang Tuhan suruh. Betul? Yang keempat, fix memandang masa depan kita. Mungkin dalam NASB-nya bisa baca, Mam. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan membawa kepada iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Dalam Hebrew 12 ayat 2-nya aja, Mam, NASB. Ya. Looking only at Jesus, Mhm. the originator and perfecter of Wow. our faith, who for the joy set before him endured the cross, Mhm. despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Looking only at Jesus,
the originator and perfecter of the faith, who for the joy set before him endures the cross. Nah, jangan terganggu dengan keadaan atau apa kata orang, betul? Seperti rumah yang didirikan di atas batu karang, harus tetap teguh. Ketakutan itu roh jahat yang mempengaruhi emosi dan pikiran kita. Yang kelima, fix dengan keyakinan kita. Mungkin Mam bisa baca nanti dalam NSB-nya. Ibrani 10 ayat 22 sampai 23, mungkin baca 23-nya doang kali karena itu. Katakan bahwa karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dikatakan 23-nya, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. NSB-nya, Mam, Hebrew 10:23. Let's hold firmly to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Dikatakan bahwa let's hold firmly to the confession of our hope. Pegang erat-erat kepada confession of our hope, kepada pernyataan pengharapan kita, without wavering, for he who promise is faithful. Kepada dia yang janjinya itu adalah setia. Hebrew 10:23, TPT-nya, Mam. So now, wrap your heart tightly around the hope that lives within us, knowing that God always keeps His promises. Ya, dikatakan bahwa now wrap your heart tightly around the hope that lives within us, knowing that God always keep His promises. Dia selalu memegang janji-janjinya. Oleh sebab itu jangan ragu, kita harus yakin, betul? Nah, kesimpulannya, yang pertama apa? Kita harus apa? Kita harus fix bahwa firman Tuhan satu-satunya sumber yang bisa mengubah hidup atau keadaan kita. Tidak ada kata tapi, katakan tidak ada kata tapi. Sehingga kita bergantung pada firman. Sebab tanpa firman tidak ada segala sesuatu yang terjadi. Betul? Yang kedua, harus fix dengan posisi rohani atau jalur stature rohani kita. Next level, next devil. Betul? Next level, less devil. Next level, no devil. Amin. Yang ketiga, fix pikiran kita jangan bimbang atau mendua hati atau bercabang. Yang keempat, fix memandang masa depan kita. Masa depan kita jelas dari Tuhan, bukan dari si iblis atau apa kata orang. Betul? Yang kelima, fix dengan keyakinan kita, karena yang menjanjikan tidak hanya memberi janji, tapi sudah membuat pathway untuk kita. Kristus sudah menyelesaikannya, sehingga kita bisa memulai menjalani hidup tanpa halangan. Mungkin Mam bisa baca dalam Proverb 12:28, Khotbah 12:28, Proverb 12:28, NSB-nya 12:28, NSB. In the way of righteousness there is life, and in its pathway there is no death. Ya. Dikatakan apa? Righteous, in the way of righteousness there is life. Di dalam setiap jalan kehidupan, kebenaran itu ada kehidupan. Yes. And it is and in its pathway there is no death. Di dalam jalannya itu tidak ada kematian. Hidup dalam kebenaran. Nah, dalam Yesaya 49 ayat 11-nya, coba Mam, MPC. Yesaya 49 ayat 11, MPC. 49 ayat 11, Yesaya, ya. 11, Amplified Classic. And I will. make all my mountains away, Wow. and my highways will be raised up. And I will make my mountain away. Dan aku akan membuat semua gunungku menjadi jalan. Wow. Katakan wow. Dan jalan rayaku akan ditinggikan. And my highway will be raised up.
membuat jalan, membuat gunungku menjadi jalan. Jadi gunung-gunung Tuhan akan Tuhan ratakan sehingga menjadi jalan. Dan jalan raya Tuhan akan ditinggikan di raya kita. Sehingga kita apa? Mengalami kenaikan. Sehingga dengan diupdate dan diupgrade serta fix manusia roh kita akan terus naik menuju ke gunungnya Tuhan. Betul? Mari kita harus mulai apa? Update, upgrade, fix kerohanian kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan menuju ke gunungnya Tuhan, menuju kepada Sion sebagai gereja yang unusual, gereja yang tak lazim, sebagai eklesia, sebagai parlemen Allah, sehingga kita bisa menikmati kerajaan surga di bumi ini sekarang ini, bukan nanti. Amin. Tuhan memberkati. Saya mau berdoa untuk semuanya. Bapa kami yang surga, inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami memberikan voluntary freely untuk Engkau membentuk, untuk Engkau men-siap, untuk Engkau membangun ya Tuhan. Melalui Bapak rohani kami, melalui orang-orang yang telah Engkau siapkan di rumah-Mu ya Bapak. Supaya kami boleh mempunyai upgrade, update, dan fix dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Sehingga kami yakin, tidak mempunyai ragu-ragu. Dan kami percaya, sehingga kami tidak memberi celah kepada si iblis untuk mendeceiving, untuk menyesatkan kami, untuk deceiving kami. Sehingga kami tidak mudah terbawa arus. Kami mau belajar supaya kami teliti lagi, lebih teliti lagi mendengar firman Tuhan. Mendengar, dan mendengar. Ajar kami Tuhan, setiap yang menyaksikan video, live ini, atau yang menyaksikan YouTube ini Tuhan, dan juga yang ada di sini juga kami berdoa, hamba-Mu berdoa Bapa, agar terjadi update, upgrade, dan juga fix. Sehingga dengan update, upgrade, dan fix kerohanian kami, maka akselerasi di bumi ini akan terjadi. Kehidupan kami akan terjadi akselerasi. Sehingga kami bukan mencari pencapaian, tapi kami akan menikmati apa yang Engkau telah berikan pada kami. Kami menjadi sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, yang setia, yang melakukan menurut kehendak-Mu Bapa. Biar kehendak Engkau saja Tuhan yang kami lakukan. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Seperti karena ada roh Kristus, DNA Kristus dalam hidup kami, sehingga kami melakukan seperti Kristus. Kami mempunyai karakter Kristus, kami mempunyai pribadi Kristus, dan kami mempunyai kehidupan seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin.